Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Busupinata dari kelas T3 RPLA 4401 dengan NIM 670620146. Nah, jadi di sini kita ada instalasi jaringan komputer mengenai praktikum tentang OSPF ataupun Open Source FAT yang menggunakan single area configuration. Di sini itu topologi yang digunakan adalah sebagai berikut. Jadi ada AR1, AR2, dan AR3 yang mana AR2 itu memiliki loopback 10.022/24 dan juga dia punya IP 10.0.12.0 berarti ini titik 2, 10.0.12 2.4, ini 10.0.12.1.24 eh 12.1/24, sorry. Lalu ada R1-nya itu punya loopback 10.1.1/24, lalu ada R3-nya itu adalah loopback-nya 10.033/24, loopback keduanya itu adalah 172.16.01.24. Nah, jadi di sini saya akan langsung mencoba melakukan praktek untuk instalasi jaringan komputer mengenai topologi ini. Pertama kita di sini akan menggunakan AR3260. Oke, saya lihat lagi dengan sambungan kabel koper. Bener kan? Oke, benar. Nah, ini saya cuma nandain IP-nya aja sih biar enak. 168 bukan 10 012 berarti ini 2/24. Loopback-nya nah udah. Oke, di sini 10.012.1/24 tuh yang GE. Nah, ini untuk loopback-nya itu ada 10.022/24. Lalu di sini di AR2 punya loopback ke 0 yaitu 10.011/24. Oke, sudah. Lalu R3-nya punya loopback 2. Loopback pertama yang loopback 0 itu terus 10.033/24. Loopback 2-nya itu 172.16.1. Oke. Nah, sekarang untuk IP yang GE00 itu adalah 10, 13.1 dan 13.3. 10, 13.1. 10.013.3. Oke, sudah. Ini udah. 3. Oke, 00. Oke. Selanjutnya akan saya nyalakan. Karena di sini kita tidak mengubah bagian belakang portnya, yaitu kita tidak menggunakan port serial di sini. Kita hanya menggunakan port untuk yang GE. Oke, sambil menunggu mereka starting, kita melanjutkan untuk membaca modul. Nah, pertama kita akan prepare environment. Oke. Saya buka terminalnya, masih running, tutup lagi. Oh, sudah. Yang ini udah hijau yang oke. Nah, sekarang CLS bisa kah? Nggak bisa. Clear? Nggak bisa. Oke, ya udahlah. Oke, sekarang kita sysname AR1. Sini saya inisialisasi aja biar enak nanti. Oke, selanjutnya kita masuk ke ininya, konfigurasinya.
Oke, kita masuk ke interface yang ini dulu. Interface yang sebentar. GE001. Bentar. Oh iya, lebih. Pantas. Nah, udah kita masuk ke 001, kita masukin IP add 192.10.0/1/24. Benarkah? P10.12.4. Oke, ini GE001 yang ke sana. Sorry, ini bukan slash harusnya. Wah, sebentar. Ups, coba sebentar saya dis IP-nya dulu. Karena tadi kok nge-lag, nggak tahu kenapa. Masuk, oke masuk ternyata di GE001 yang ke sana. Oke, sekarang kita queue. Kita ini dulu inisialisasi port interface yang GE00. Oke, IP add 10. Oke, udah queue IP this IP interface brief. Oke, udah. Sekarang kita ke AR2. Oh ya, lupa, loopback-nya belum. Bentar. Interface loopback 0. Interface loopback 0-nya 10. Bentar. IP add 10.0.1.1. Oke, sekarang kita ke 10.13-nya udah, loopback udah, berarti kita ke AR2. AR2 kita butuh loopback nantinya sama yang port GE-nya, sysname R2. Oke, udah kita inisialisasi. Lalu kita masuk ke ininya, interface-nya, interface G. Terus IP add 10.0.12.2.4. Oke, link start udah aktif. Berarti dia terhubung ya. Oke, kita masuk ke ininya dulu, loopback-nya, interface loopback 0 IP add 10.0.22. Oke, queue. Oke, sudah. Kita display dulu this IP interface brief. Oke, masuk ya. Sysname R3. Kita ke GE dulu deh. Interface G00 IP at 10.0.13.3.24. Oke, link state bahwa tidak terhubung. Sekarang kita masuk ke itu loopback-nya. Loopback ke 0. IP at 10.0.33.24. Oke, masuk. Kita quit IP interface loopback 2 IP at 172.168.0.124. Bener kan? Oh, /24, sorry. Oke, /24 172.16.01. Oke, kita quit, kita
this dulu, IP interface brief. Kita mau lihat yang tadi kita masukin. Oke, bener. Ini biar nggak kacau, saya slash dulu. Oke, sebentar. Maaf tadi saya pause karena ada telepon. Angkat telepon dulu. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya di sini kita melakukan konfigurasi pada OSPF-nya. Nah, langsung saja kita ikutin ini yang untuk AR1-nya, baru nanti kita AR2-nya. Baru kita lihat untuk outputnya itu akan keluar kayak gini. Nah, baru ini untuk OSPF di AR3. Oke, lanjut aja. Kita kerjakan terminalnya. Nah, kita ke AR1. Susah nih. Oke, kita masukin dulu OSPF 1 router ID 10.0.1. Oke, masuk area 0, area ke 0. Oke, masuk network 10.0.1.0. Sebentar. 10.0.0. Oke, coba kita cek lagi. Benar kah? Nggak salah kan? 10.0.1.0 0.0.0.255. Oke, kita enter. Masuk network 10.0.13.0.0.255. Asli rapet-rapet banget nolnya. Ini nolnya 3 kali kan? Oh iya bener. Oke, network 10.0.12.0.0.0.255. Oke, di sini udah selesai. Kita sekarang lanjut ke ini konfigurasi untuk yang OSPF di AR2-nya. Nah, untuk OSPF di AR2-nya, oke, sebentar. OSPF 1 router ID 10.0.22. Nah, masuk. Oke, kita masuk area 0, berarti dimasuk lagi network 10.0.2.0.0.255. Ntar kita cek lagi 1 2 3. Oke, pas. Enter. Network 10.0.12.0.0.0.255. Oke, lanjut. Ini apa? Oke, dia nyambung ya. Sama ini keluar output omitted-nya, ini keluar dari yang tadi kita sambungin. Oke. Sekarang kita ke AR3. Untuk AR3 OSPF 1 router ID 10.0.3. Area ke 0, network 10.0.3.0.0.0.255. Network 10.0.13.0.0.0.255. Oke, newbornya keluar yang tadi. Nah, sekarang kita verify dengan kita lihat display IP routing table-nya. Verifikasi lah. Di AR1 kita quit dulu dari sini. Oke, kita quit lagi. Nah, sekarang kita display IP routing table. Kita lihat OSPF. Nah, ini ada ya. 10.022/32 itu OSPF dengan preferences-nya itu 10. Oke, berarti kita bisa lanjut. Sekarang kita lihat di IP yang keduanya. QQ. Nah, sekarang display IP routing table. Nah, udah.
Ada ya, ini pre-nya 33-nya ini, 13-nya ini. OSPF satunya, oh ini. Tadi carian mana OSPF-nya. Nah, udah ada ternyata. Oke, selanjutnya yang di AR3. Oke, kita display IP routing table. Cek lagi, ini ada 1, 2, dan ini OSPF yang ketiga 10, 12 ya, pas, nice. Oke, kita coba tes ping dari R2 ya, R2 10, 11, ping 10, 0, 11, jalan terus ke 10, 33, 10, 33, jalan, oke. Sekarang kita mau lihat peer display. Ini OSPF peer. Oke, sebentar. Kita coba kerjakan yang ini. Display OSPF peer. Bentar. Ini ada di sini ID 1033. 1033. Oh, 1012. Oh, ini dia. 1022, 1012, 2 sama pure adir ini DR 1012.1. Oke, 1033, 1013.3. Oke. Sana udah selesai. Ini display OSPF brief. Display OSPF peer brief. Oke, ada. Selanjutnya kita mau lihat yang di R2-nya. Di R2 display this IP OSPF peer brief. Ada satu-satu ya, full state. Oke, sekarang yang ini display OSPF peer brief. Oke, ada juga nih. Oke, selanjutnya ini tuh untuk ngubah interval. Nah, jadi ada interval hello dan interval dead interval gitu di dalam si terminal ini gitu. Nah, jadi kita mau coba dulu untuk lihat display yang interface itu. Di AR1 display OSPF interface. Bener, interface G00. Udahkah? Hello 10, dead-nya 40. Nah, sekarang bentar. Ini rapat-rapat banget tulisannya. Di sini kita run timer comment interface gigabit 000. Kita masuk ke interface lagi aja kalau gitu, interface G00. Kita mau tes si OS itunya, hello-nya. OSPF timer mau set, sorry. OSPF timer hello 15, OSPF timer dead 60. Nah, down kita sekarang bakal melihat perubahan. Di sini tuh nanti bakal jadi 15 hello-nya dan dead-nya itu bakal jadi 40. Nah, kalau kita dis OSPF interface G00, maka keluar hello 15 dan juga dead 60. Sesuai sama yang ini. Nah, oke, sekarang kita mau lihat status lagi OSPF-nya. Kita quit dari sini, kita lihat this OSPF peer brief. Oke, udah. Bentar. Gigabit Ethernet 10.0.2. Ya, karena kita punya satu lagi yang udah ngeling langsung ke R3. Karena tadi kita udah ngubungin sih. Jadi nongol yang ini. Di sini kan nggak nongol. Di sini nongol karena tadi kita udah ngubungin si OSPF-nya.
Oke, bentar. Ada yang terlewat kah? Enggak. Sekarang kita ke R3. Ini R1 kan? Ya, R1. Oke. Oke, di R3 sekarang kita interface bukan brief G 00. Oke, kita set OSPF timer hello itu 15, date-nya 60. Nah, sekarang kita tes this OSPF. Waduh. Oh iya, dia masih ngeluarin omitted karena tadi kan kita ngelakuin perubahan untuk yang si timernya. OSPF sebentar, interface G00. Oke. Hello, oke udah berubah. Ya 1560. Oke. Sekarang kita tadi udah ngecek yang ini. Kalau kita cek lagi sama aja sih. Display OSPF peer brief. Sama ada 2. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke advertise default untuk router OSPF-nya. Oke, sekarang kita setting statiknya router statiknya yang untuk loopback 2. Itu di R3. Oke, kita coba cek IP route static 0 loopback 2 SPF 1 default route advertise view routing table R1 R2 you can see default router advertised. Maksudnya itu ada perubahan di sisi ini routing table. Oke. Kalau tadi kan kita ngelakuin OSPF ya, ini jadi OASE. Oke. Display IP routing table OSPF. Nah, ini masih statik ya. Sebentar. Default route advertise. Coba sekali lagi display table. Oke, 160 ya cost flag-nya. Atau 150 pre-nya. Oh, salah. Ini tuh di R1 display IP routing table-nya. Makanya nggak kelihatan. Display IP routing table. Pantesan gitu. Nah, jadi OASE pre 150. Kaget sih. Aduh, ini kan tadi statik direct awalnya. Di sini statik, di sini OSPF jadinya OASE. Oke. Sekarang kita lihat di R2-nya. Wah, sampai nutup sistemnya. Display IP routing table. Oke, udah sama OASE. Statik ya. Tadi udah kita ini di sini statik. Oke, sekarang tes ping. Menakutkan. Oke, ping 172.16.01 jalan. Nah, ini itu tes ping dari sini. Dari AR2 ke loopback si AR3. Dia jadi nerusin dari AR1. Oke. Nah, lanjut. Control OSPF DR and BDR election, sorry. Di sini kita lihat dulu display OSPF yang ada di 10.033 itu di loopback-nya si AR3. DR-nya sekarang itu di sini sama ya. DR-nya
dan 0 MTU. Nah sekarang kita coba setter. Ini itu interface GG. Jadi kita masuk interface-nya dulu, baru kita set OSPF-nya. Oke. Interface G00. Oke, masuk OSPF DDR dengan priority-nya sekarang jadi 200. Ntar priority 200. Nah udah, sekarang kita ke AR3, kita keluar dari OSPF-nya, kita masuk ke interface G000. Oke, OSPF DR priority 100, kita turunin. Sekarang di shutdown dulu ya. Oke, shutdown dulu deh. Shutdown. Oke, udah. Yang di AR1 juga di shutdown. Oke, sekarang gantian kita undo shutdown. Undo shutdown. Nyala lagi, udah. Kita lihat. AR1-nya sekarang undo shutdown. Oke. Udah. Oke, kita udah selesain yang ini, kita tinggal display aja. Kita akan lihat di sini yang ininya. Itu dia ada di AR1. This OSPF biar 10.033. Sebentar. Sequences router ID 10.03. Ya. Oke. Display. Sebentar. Ini tuh run di AR1 SPF router. Ntar full stepnya kok nggak nongol ya? 10.33 10.13. Pasti ada masalah di sini nih. Their priority-nya nggak kebalik kan? Coba set sekali lagi aja. Interface G00 OSPF DR priority 200. Interface G00. Oke. R priority 100. Oke, kita shutdown dulu. BDR is selected, non-preparation is mode by default. Ntar coba ini maksudnya apa? For extension DR is not re-elected, user must reset the SPF for relation between R1 and R3. Shutdown and re-enable gigabit Ethernet. Oke deh kalau gitu. Shutdown. Sekali lagi nih. Shutdown. Nah sekarang kita undo shutdown.
Yang di shutdown yang mana sih? Nggak salah kan? GE000 kan? Iya. Oke. Anda shutdown. Nah, udah. Q display OSPF pair 10.03. Ya udah aman. Oke, lanjut kita display current. Kalau kita mau lihat konfigurasi yang udah kita konfigurasi. Nah, ini dia. Oke. Nah, oke. Lanjut di AR2. Oke, display current configuration. Ini konfigurasi yang udah kita lakuin ya. Jadi sebenarnya display current ini hanya melihatkan apa aja sih konfigurasi yang udah kita laluin gitu. Satu demi satu tahapannya. Nah, ini juga nih. Sorry, jangan di sini deh. Berantakan ntar. Display current configuration. Nah, ini udah sama sih seharusnya. Ini ya karena hasil dari konfigurasi kita ya udah masuk ke modul yang lain. Oke sih. Jadi kesimpulannya OSPF ini tuh gimana sih ya? OSPF ini tuh sebenarnya sistem routing dynamic. Dia itu sering digunakan sih sama perusahaan-perusahaan untuk mempermudah sistem jaringan mereka karena gak harus melalui konfigurasi yang sulit, dan memang beban router jadi sedikit bertambah karena kan ini menggunakan keseluruhannya itu IP dynamic. Jadi router dan CPU itu jadi kerja lebih keras gitu karena harus ngasih IP automatic. Nah, mungkin itu aja sih mengenai OSPF atau Open Source Path. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah, saya mohon maaf sekali lagi. Nun wal qalam wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.